Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam malam pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh mengasihi kita semua. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Sembah, naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dalamnya kasih-Mu Bapa,
B minor. E. Kami memuji, memuliakan. A. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. B minor. E. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Keras minor. tiada seperti F keras minor. tiada seperti D. Engkau. Tahan. E. Haleluya, 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 A. haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya saat ini Kau hadir di tempat ini Bapa. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, biarlah pagi hari ini kita mau berkumpul, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, kita bersatu hati. Haleluya. Kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang pujilah Bapa,
nama Tuhan, tinggikan Tuhan melalui puji-pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Bukan itu tadi. Berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Kan Bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Nyatakan
Ya kita mau Nggak dengan kentara kok. semangat ya, dengan semangat kebangkitan Tuhan ya. Kita mau bangkit juga untuk menjadi Jadikan aku saksi-saksi Tuhan. Di- Haleluya. Biarlah kita mau menjadi menuruti menggenapi setiap panggilan yang Tuhan berikan pada kita. Menggenapi setiap panggilan yang diberikan kepada kita. Kita akan nyanyikan pujian, ku bawa hidupku, jadikan aku rumah doa. Biarlah ini menjadi pengakuan kita kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan biarlah kita boleh menjadi berkat buat sesama. Amin. Ku bawa hidupku sekarang. Haleluya. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan, haleluya. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, haleluya. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar. Haleluya, jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari awal. Bila kita nyanyikan pujian ini bukan karena bisa, tapi kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita katakan pada Tuhan, kita mau menjadi rumah doa, kita mau menjadi berkat kita. Tuhan, bila kiranya mengurapi dengan urapan yang baru, agar kita boleh lebih lagi, boleh mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, 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 Yesus. Ku bawa hidupku sekarang, ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu.
suku bangsa, agar semua suku agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. G. Haleluya, B minor. haleluya, A. haleluya, G. B minor. A. Kami mendengar suara-Mu Yesus. D. Haleluya. G. Yesus, kami buka hati B kami. minor. A. Kami mau Tuhan, kita dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Oh, agar Engkau pakai setiap kami untuk menjadi rumah doa-Mu, menjadi kepanjangan lidah-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Oh, hati kami, pikiran kami, keberadaan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sempurnakan setiap kami, sempurnakan setiap pelayanan kami ya Tuhan. Oh, karena Engkau adalah pemilik jiwa kami. Oh, biarlah kami boleh Tuhan menjadi Tuhan. Oh, Tuhan membawa harum Kristus di dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap keberadaan kami Tuhan, agar nama Tuhan dipuji, disembah, dipermuliakan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang sanggup mengubah, membentuk dan menyempurnakan setiap kami menjadi pribadi yang luar biasa seperti Engkau, menjadi biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan, dan umat-umat yang diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami dampak Tuhan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Oh, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa oh Tuhan diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya pujian pengagungan kami, penyembahan kami naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus mendengar dari tempat-Mu yang maha tinggi, dan hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kau memberkati Tuhan Ibu Ailing yang sudah menjadi berkat lewat kuasa dari puji-pujian. Pakai hamba-Mu untuk Kau pakai lebih indah luar biasa lewat suara-suaranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami membuka pintu hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu untuk kami Tuhan. Oh, sehingga hidup kami boleh benar-benar disempurnakan oleh Tuhan. Hidup kami benar-benar menjadi berkat Tuhan dimanapun Kau utus dan tempatkan kami.
Oh Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan boleh membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami tetap dikuatkan di dalam setiap kami menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Mulut kami tetap mengeluarkan ucapan syukur. Oh, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi kepanjangan lidah-Mu, sehingga kami pulang tidak dengan tangan kosong. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Yesus kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kalau saya boleh hadir di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Oke, mari kita berdiri. Saya ajak kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat 160. Bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Mazmur 119 ayat 160. Nanti saya lanjutkan tadi kataan saya. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum yang adil adalah untuk selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Perjalanan kekristenan kita, saya beri judul firman Allah, bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Bertumbuh bukan karena kekuatan manusia, tapi bertumbuh dalam kebenaran, bukan kebenaran manusia. Orang Manado bilang, siapa yang dari sini ada dari Manado? Tidak ada ya? Oh. Kebenaran manusia itu, Andrew, seperti tarapu. Apa tuh tarapu? Kain lap. Kalau zaman sekarang kain lap mah masih masih modern karena sudah kompor gas. Tapi kalau kain lara yang zaman dulu masak di kayu, ya kan? Jangankan kain yang banyak arangnya, hidung kita pun yang masak banyak arangnya. Jadi itu bukan kebenaran itu, tapi kebenaran yaitu firman Allah. Kalau dasar kita adalah firman Allah, kita tidak pernah akan goyah sedikit pun apapun yang terjadi. Haleluya. Bapak John Pardede itu dia berkata begini, saudara kalau jadi jemaat jangan pindah-pindah. Kalau pindah terakhir pindah di neraka. Saya renungkan begini, ya juga ya, pindah kan, ini pindah, kalau ini hidup, ditanam sini, tuh belum berakar, tiba-tiba datang banjir, busuk kan, busuknya kan batangnya, akhirnya apa? Mati. Ya, oh iya benar juga nih, mati. Satu tanaman kalau dipindah-pindah, satu hal kita harus berkomitmen dalam hidup kita. Saya dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita tidak bisa pergi bersaksi, tapi doa, jadikan aku Tuhan rumah doa. Saya maaf ya, saya karena tadi saya bangun 3:30. Saya sudah berdoa, saya memang udah jadi lifestyle saya. Saya tidur kadang-kadang jam 1, pulang dari pelayan jam 1 sampai di rumah pakai motor dari Jakarta ya. Pakai motor ya. Saya sama suami, dia sampai di rumah sekitar kurang lebih begitu, belum cuci muka, namanya ibu-ibu kan. Ya biar udah tua mesti cuci muka, jangan sampai make upnya yang dipakai, bedaknya yang pakai itu jadi bikin hancur muka. Saudara, saya tetap bangun segitu dan berdoa. Saya berdoa dan tadi duduk-duduk saya sudah mandi. Bu Gembala dia lihat saya mandi,
Saya bilang, tante gak apa-apa kok tante, gak usah beres siapin apa, saya nak mau makan gitu. Cuma tadi pas dia bikin sambal roa, wih tante mau makan aja deh, saya dikit aja. Jangan tegang saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Saya ambil gitar, saya nyanyi penyembahan. Ada satu ibu dia lewat, dia berhenti sebentar, dia bilang, saya berkata, tante lewat pujian saya penyembahan, orang dengar gak apa-apa. Dari depan saya gak kenal. Di sini ada hadirat Allah, akan datang banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Jadi bukan cuma sekedar kita saya nantikan kebaktian kok nanti jam nanti kok hari Selasa kan kaum wanita, saya datang nanti aja deh. Menyembah Tuhan. Di dalam pujian ada kuasa. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32, firman itu adalah kebenaran. Jadi yang kita akan lihat sebentar dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita lihat kehidupan kita seperti apa kalau kita lakukan firman Allah dan mengerti firman Allah dan mengetahui hukum-hukum Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Haleluya. Kalau saudara baca di dalam Amsal 20 ayat 2, di sana dituliskan bahwa kebenaran yang menyelamatkan dari maut. Ya. Kebenaran firman Allah akan menyelamatkan kita dari maut. 4 bulan, sementara COVID baru 4 bulan. Saudara, tiba-tiba di Bekasi taruh-taruh di bak terbuka yang sakit. Saya bilang kebenaran menyelamatkan kita dari maut. Apa yang terjadi? Suami Parno, dia sudah kasih minum jeruk. Sementara saya tidak pernah minum energi, tidak suka minum yang namanya insan-insan. Udah air putih aja. Salah-salah itu air putih memang cuma standar air sorga. Segelas air putih hamba Tuhan berjalan di rumahnya Bapak. Saya dikasih air putih itu berkat Nabi itu yang Bapak terima. Apalagi kalau lebih. Tapi saya gak suka minum susu. Saya tidak minum teh manis. Jadi air putih. Gembala saudara sudah berkata, Cer, kamu minum Milo? Enggak tante, enggak. Air putih aja. Apa yang terjadi? Singkatnya saya berkata begini. Kerja-kerja dari pagi tidak ada pengerja. Dari pagi saya kerja, kita tetap jalan ibadah waktu COVID. Nggak tutup. Karena waktu mereka sweeping di tempat kita, mereka lihat ada bunga-bunga hijau. Jadi oksigennya katanya bagus. Jadi nggak apa-apa, Bu, tutup aja. Dan jalan yang ke jalur saya tetap buka. Kalau itu tutup berarti nggak boleh dong ya. Jemaat nggak bisa lewat. Tapi tetap buka. Singkatnya, saudara, waktu pagi dari pagi saya kerja, kita ada yang takut ya, yang tua-tua takut. Jadi tetap kita katanya, tante datang ya, ada 4 keluarga, satu keluarga isi kadang-kadang 4, 5. Mereka bilang boleh ibadah di tempat kami 1 jam. Jadi 4 keluarga itu minta 1 jam. Nah dikasih minum kami, saya susu jahe. Saya bilang begini, enak juga susu jahe. Akhirnya singkatnya sampai di rumah suami berkata, Mi, aku beli susu jahe ya. Silakan minum saya. Jadi pagi itu saya minum susu jahe. Ke pasar saya bilang, Bi, kita ke pasar, saya mau beli buntut, kita bikin, Mami bikin sop buntut. Bikin sop buntut saudara. Sop buntut itu suami saya kalau minum kopi sudah, nanti makan jam 12 siang. Irit ya. Makan jam 12 siang. Ketika atau kalda roti ya, kalau enggak ada. Tiba-tiba saya bikin sop buntut, dia bilang gini, ayo kita makan nanti aja jam 12, masih jam setengah 11 ini. Aduh enggak bisa, makan dong, sudah masak kok, masa nak makan. Nah, akhirnya enggak makan dia, saya makan pakai cabai, pakai jeruk, sedap keringat.
kerja, ngepel, cuci baju, ya kerja ibu rumah tangga. Malam sudah berdoa bersama-sama, mau tidur, dia bilang, minum madu Jo. Dia bilang begitu. Aduh enggak, kita nggak biasa kan, udah tahu. Minum aja dikit supaya kuat, kamu kerja satu hari enggak ada. Ya tadi saya ditegur sama gembala. Oh, kita udah lihat, udah capek saya lihat kamu enggak pernah berhenti. Duduk sedikit dulu baru berhenti. saya bikin apa? Padahal ada yang kerja, tapi saya kerja karena sudah terbiasa ya. Saya enggak bisa diam. Pas minum madu saya mau ke kiri, nggak bisa, saya mau ke kanan sini. Naik saudara asam lambung, nutup jantung, mau bernafas. Itu pas sahur, mau lebaran itu. Wah, dari sini kurang lebih sampai jalan raya situ. Itu mobil ambulans mau ke tempat perhentian terakhir itu. Saya udah hitung hampir 40 dari malam. Banyak sekali, itu memang lagi parah-parah. Saya bukan COVID. Sampai teman saya bilang begini, saya bilang saya lagi begini. Dia kaget, ayo ke rumah sakit, kamu gak usah pikir bayarnya. Saya yang bayar, sampai sekarang dia marah saya gara-gara saya gak ikutin dia. Orang di rumah sakit umum saudara, tinggal taruh di bak-bak terbuka. Kan pernah nonton TV kan waktu itu kan, di Bekasi, rumah sakit umum Bekasi. Tinggal taruh di bak-bak terbuka karena gak ada lagi tempat. Tiba-tiba saya begitu jam 3 saya bilang Pi, saya bilang gini, Pi, kamu serahkan aja. Aduh, dia peluk saya, dia nangis, jangan. Kok sampai mendahului begitu? Saya udah nggak kuat. Akhirnya dia nggak mau, dia tidur. Saya mau ke kiri, pokoknya udah macam-macam cara. Saya ciptakan sendawa, begitu ya. Baru mulai ada nafas sedikit, tapi enggak tetap. Kemudian saya bilang, saya mau berlutut, saya berdoa, saya penyembahan. Bapak, engkau ku naikkan secara audible, ada suara Tuhan. Bikin kayu manis 2 gelas jadi 1 gelas. Saya nggak tahu itu dari mana, pokoknya Tuhan. Saya punya pengalaman itu, saya sudah cerita sama gembala. Saya punya pengalaman seorang ibu, dia suruh berdoa untuk warnetnya. Dan Tuhan bilang, jangan doain dia warnetnya, doain dia sakit, pendarahan. Sudah sampai 9 bulan, pendarahan ke Elizabeth, Singapura. Dan saya doain, puji Tuhan, bukan karena saya, Tuhan jamah dan sembuh. Jadi saya punya pengalaman itu, saya bilang, oh ini suara Tuhan. Dengan bertati-tati saya pegang sampai ke dapur. Saya masak. Tapi begini-begini saya, kan tidak ada keseimbangan, gak tidur. Saya masuk lagi, saya dengar suami saya udah ngorok. Saya buka pintu, dia lompat, dia pikir saya mau, kamu ngapain? Kamu jangan putus asa. Enggak, kamu pergi lihat saya lagi bikin kayu manis, ambil. Singkatnya, dia ambil 1 sendok, ditiup, diminum, lega. Oh ini suara Tuhan. Jadi saudara, saya tidak bisa recommendate kepada saudara bahwa itu obat. Yang penting saya cuma pengalaman suara Tuhan. Itu. Kebenaran suara firman Allah yang harus kita pegang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari ini. Amin saudara. Contoh yang berikut. Kalau kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, kepada perintah Allah yaitu firman Allah, tidak perlu kita takut apapun yang terjadi. Contoh yang lain adalah siapa saudara? Nuh. Waktu Nuh mendengar syarat-syarat untuk mereka mau diselamatkan, keluarga ini mau diselamatkan, bikin bahtera dengan ukuran sekian-sekian. Masukkan di dalam bahtera itu kalau sudah selesai binatang-binatang sepasang-sepasang. Dan firman Allah berkata di dalam Kejadian pasal 8 kalau tidak salah ayat 23. Dan Nuh melakukannya. 2 kali kata melakukan. Dan dilakukannya. Dia lakukan. Bisa aja kan dia berkata begini, apa indikasinya? Iya gak saudara? Iya toh? Apa yang harus berpasang-pasang? Sampai ada yang berkata begini, terus waktu semut gimana ya Nuh bisa lihat berpasang-pasangan? Sampai begitu.
Seringkali logika kita ini, paradigma kita ini yang menghambat kita untuk melihat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Ada anak mungkin di mana-mana ada gereja. Kami di sebelah GBI 3. Gereja penyebaran Injil. Gereja Mawar Saron. Dia di jalan raya, saya gang. Tapi sekali kita ada hadirat Allah, ada makanan enak, pasti dicari. Ya apa ya? Ya enggak? Kalau ke restoran, cari yang enak atau yang mahal? Cari yang enak. Saya percaya ada makanan enak di tempat ini. Untuk jiwa jemaat di tempat ini. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ada banyak tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, sangat-sangat ketakutan yang dialaminya dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Saya mau katakan, kami ibadah selama COVID tidak ambil persembahan. Jangankan ada milik Tuhan, persembahan aja kami nggak ngambil. Maaf, ini saya to the point. Tapi kalau Tuhan mau pelihara, Tuhan tidak pernah salah. Jangan berkata ada persaingan kerja. Kalau Tuhan mau bekerja, pengharapan kita kepada Tuhan adalah sau yang kuat. Haleluya. Amin saudara. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak teguh ada kepada kebenaran firman. Haleluya. Gue udah tahu itu tahu. Dari sekolah minggu gue tahu. Dulu masih sekolah minggu kayak Philip. Udah tahu. Yesus meneduhkan. Apalagi ada pujian. Engkau yang membelah laut dan meneduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Cuma sampai situ, yang buka jalan. Baru sedikit, kalau sini gak ada kontrak. Kami saudara jemaat dari dulu sama seperti itu. Tapi puji Tuhan, kesetiaan mereka membuat mereka bisa. Yang tadinya seragam Natal, saya harus beli pertama kali SX. Sekarang, Bu, mau disponsor beli baju? Enggak lah tante. Sekarang bajunya XXL. Beri tepuk tangan karena Tuhan Yesus. Ya kok segitu sih loyo. Beri tepuk tangan. Haleluya. Aku diberkati. Aku, saya ajar jemaat. Aku diberkati, pegang kepala. Aku dilimpahi dan terima berkat itu. Dari tukang cuci baju. Ya, dari punya bengkel. Kadang-kadang mereka bilang, "Sir, jemaat kamu yang punya bengkel situ ya?" Iya, kemarin kami bikin tampal ban. Iya, dia nyanyi lagu, kalau nyanyi tambah dan dalam lagi bagaimana? Bukan tambal ban lagi. Sampai begitu saudara. Biar tapi mereka diberkati. Setia. Saya bilang sama Ibu Gemala, saya gak pernah pikir kalau rusak tuh listrik. Enggak. Jet pump gak pernah itu. Gak pernah takut. Gak ada pengeluaran lagi, bukan gak pernah takut. Gak ada pengeluaran. Pak minum dulu, enggak. Tante saya gak bisa balas kebaikan Tuhan. Pak, apalagi kalau hujan badai ya saudara. Mati semua. Mati lampu di tempat ibadah, ada genset. Langsung dia lari. Cik. Beli spiritus sebentar, dia lari sampai pakai motor ngebut. Pak jangan ngebut mah. Dari ndak ada, dari istrinya baju SX. Anak satu sudah selesai di Pelita Harapan. Dia minta surat, tante minta surat, dia mau jadi perawat. Dia minta, tante
bagi surat untuk merekomendate. Jadi saya bilang bahwa ini anak-anaknya dia guru sekolah minggu tapi dia orang tuanya nggak mampu. Nah, langsung beasiswa. Sekarang selesai. Sekarang dari praktik di rumah sakit Siloam Medan. Cuma katanya dapat 3 tahun. Nanti dia pulang lagi masuk. Iya dong, kamu pulang di Bekasi. Saya tante perlu tenagamu. Jadi mustahil bagi Tuhan? Nggak ada, amin. Kita tahu kan air menjadi anggur? Tahu toh? Pernah dengar nggak itu? Atau di sini nggak pernah dengar? Ada. Tetapi kenapa kekhawatiran selalu datang dalam kehidupan orang percaya? Kita akan lihat satu contoh. Lukas pasal 25 ya. Nah, Lukas 24 maksud saya ayat 25. Saya baca ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya bagaimana dia mau mengerti? Bagaimana umat Tuhan mau mengerti akan kebenaran firman Allah? Baru satu kata dia bilang dia sudah tahu. Bagaimana iman percaya dia bangkit? Baru satu kata dia berkata, ketinggalan zaman. Apalagi kalau yang sudah tua-tua, yang khotbah muda-muda. Kayak Enro, masih muda kamu, masih sekolah minggu dulu. Opak sudah melayani Tuhan. Ya toh? Lukas pasal 24 ayat 25. Siapa yang bicara ini kalau saudara tahu? Halo? Siapa? Tuhan Yesus. Orang yang malah dekat, yang berbincang-bincang bahwa masa sih kamu gak tahu? Dia kan pernah bilang bahwa dia akan bangkit. Kami sedang menunggu dia. Saya pakai bahasa bebas ya. Supaya kita mengerti. Masa kamu gak tahu sih? Sampai saya merinding saudara dengan bahasa ini. Kalau ada anak Tuhan yang sudah lama iring Tuhan. Sampai Yesus berkata kamu bodoh. Marah gak kira-kira kalau ibu bilang kamu bodoh ya? Tunggu aja kalau ada di tempat di gereja. Kalau dibilang begitu, iya gak? Tapi ini perkataan Yesus. Kenapa? Karena kamu tidak berdiri teguh. Karena kamu tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya kamu bodoh, kamu bisa pergi pindah. Padahal Yosua, apa perkataan firman Allah kepada Yosua? Setiap jengkal tanah yang kau pijak itu kuberikan kepadamu. Kalau saudara baca dalam kitab Ulangan, saudara, di mana Allah bawa engkau, di situ engkau harus jadi berkat, kasih milik Tuhan, kasih persembahan, kasih korban. Coba saudara baca di dalam Ulangan pasal 10, 12 kalau saya tidak salah. Saudara kan baca Alkitab toh? Baca Alkitab nggak di sini? Coba angkat tangannya baca Alkitab. Jangan setengah, jangan cuma sini. Iya enggak itu. Baca Alkitab saudara. Baca Alkitab, doa pagi, ada ayat menuliskan doa pagi Tuhan melihat apakah engkau mampu untuk melewati sepanjang hari yang akan lewat. Jangan cepat-cepat, gue terlambat. Kalau di sini tidak ada gua di Jakarta. Kamu tidak mengerti karena dikatakan apa tadi bahasanya? Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nabi di sini bicara adalah hamba Tuhan. Firman Tuhan sudah dikemenangkan, sudah dipuasa. Hamba Tuhan bayar harga agar supaya jemaat mengerti firman Tuhan. Setelah masalah datang, habis kok gembala saya sudah tahu. Gembala berdoa dengan tetesan air mata. Mempersiapkan firman, makanan Tuhan kasih benih firman untuk supaya benih itu tertabur. Ini adalah makanan rohani buat mereka. Saya saudara happy.
saya waktu di agrowisata kemarin, jadi kami sampai berapa kurang lebih 30 orang ya, kurang lebih 30 orang. Satu kereta, di kereta itu, terus kemudian kami 1:30 dini hari sudah nyampe di Malang. Jadi kita dijemput, dibawa di villa, bagus, tidur, kata istirahat, udah capek kan. Besoknya kami siap-siap untuk pendaftaran ulang. Nah saya tergerak, bukan saya ada banyak duit, enggak. Ya saya tergerak, saya ambil uang di ATM. Saya cuma bawa ATM-nya, jadi biasa karena saya pernah dengan Ibu Since, pernah melayani sini. Di Surabaya saya kecopetan, dompet, uang, di dalamnya ada KTP sama ATM BCA ya. Saudara, jadi saya kapok, saya taruh aja di handphone punya ada saku-sakunya kan, kecil di. Saudara, saya beli dia jajan dari Bengkulu ya, jauh sekali dari Bengkulu saudara, ada dari Irian doa puasa. Saudara, jadi saya beli, nanti Pak Bro kalau mau itu nanti buka iya. Saudara, pas di agro masih ada. Hari kedua Rebu, loh kok ATM saya sudah enggak ada. Waduh Tuhan, saya mau jalan ini, mau pulang ini gimana. Tapi saya bilang enggak apa-apa, saya sudah beli tiket. Enggak apa-apa di jalan. Tiba-tiba saya mau datang ke sini, Pak Ponto yang di Porong, dia duduk di belakang saya. Om, mobil Om penuh enggak? Cukup 1. Jadi satu poin kan, udah 1. Jadi saya enggak takut. Blokir aja. Ya, enggak usah lah, enggak usah blokir. Kata Ibu Gembala, blokir aja dah. Kan kemarin saya sampai Jumat. Sampai sini karena macet jam 7, dari jam jadi siang. Dari Beji cuma kasih singgah Om Ponto baru itu. Dari Sidoarjo itu jam 11 kalau nggak salah. Enggak, jam 1. Sampai sini jam 7 malam kan. Macet kan Jumat itu. Jadi saya mau bikin bagaimana? Terus kemudian kemarin Sabtu. Ya udahlah, tunggu aja sampai Rebu saya pulang. Saya bahagia aja. Karena pasti Tuhan yang akan pelihara. Haleluya. Saya bilang begini sama gembala, wede saya nggak ada duit, nggak ada ATM, tapi kita bisa makan satu orang one person 300.000 makan di Galaksi. Dikasih makan. Saya bilang, Tahil kalau saya pilih kasih itu aja, mentah apa saya mau pulang dah. Saudara, dia bilang, mengucap syukur ya, namanya bercanda ya kan, intermezzo, saudara. Karena kamu tidak percaya, karena kamu tidak mau mengerti akan kebenaran firman Allah. Karena tidak mau belajar dari firman Allah. Siapapun kita yang ada pada saat ini, kita harus belajar akan firman Allah. Haleluya. Itulah sebabnya hamba-hamba Tuhan, dia sudah dapat S1, dia cari S2. S2 cari S3. Saya S3, SD, SMP, SMA. Haleluya. Kenapa? Kenapa mereka tidak kenal Yesus yang notabene mereka cari untuk berjumpa? Kenapa? Penghambatnya. Kadang-kadang kita ada di zona nyaman. Akun saya banyak. Kalau toh ke rumah sakit ada BPJS. Ada KIS. Yang berikut, mau ke gereja, handphone kan ada Alkitab. Satu kali teman saya khotbah pakai iPad, tiba-tiba blank sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Nalo, saya bilang nalo, makanya pernah Ibu Gembala mungkin tahu ya, karena Cilacap kan sama itu dekat ya. Indrajaya, tengah-tengah itu kan, jalan itu. Yang ruko terbakar di Manado, 2 kan, tengah ruko di tengah tidak terbakar dan Alkitab tidak terbakar kan. Pernah kejadian kan itu dulu. Saya masih ingat, saya masih SD.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Haleluya. Dan Yesus, kalau saya punya bahasa sama teman-teman begini, Yesus boleh ngerjain orang juga. Yesus lagu mau pergi, kalau begitu deh saya jalan. Ayo dong mampir di tempat saya. Ya, masih bersyukur ya. Kadang-kadang di ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, tapi kalau kita masih rindu untuk datang kepada Tuhan, Tuhan hargai engkau. Jerilalah engkau dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Haleluya. Haleluya. Tidak akan sia-sia. Mungkin Pak capek naik tangga. Saya dengar Ibu Gembala berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan kirim dari siapa saja supaya gereja ini ada lift. Luar biasa. Tante, taruh di mana tante? Bongkar lagi nih tangga bagus. Nggak, di sini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba bilang kiri kanan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-28. Terus? Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari akan terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama. Lanjut ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Terima kasih. Ya saudara, waktu sampai di rumah dari orang-orang ini, saudara, Yesus ambil makan. Di hari-hari ini orang khawatir dengan makan, iya enggak? Beras mahal. Ya. Bukan saja dari roti manusia boleh, tapi kita perlu makan. Iya saudara, perlu makan toh? Perlu makan. Tapi kalau kau sudah punya satu iman, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan pelihara engkau. Tuhan pelihara keluargamu. Tuhan pelihara anak-anakmu. Itulah sebabnya belajar utamakan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Seperti saya katakan, saya lakukan bagian saya. Saya percaya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan untuk saya. Jadi jangan begini terus. Kapan berdoa? Duduk penyembahan. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, glory. Saudara habis itu duduk setengah jam atau 1 jam. Apa? Ngakak sendiri di depan HP. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia 3 ayat 1 dan saudara baca di sana. Kamu bodoh. Karena kamu telah menikmati pesona dari hal-hal yang hanya untuk sementara. Dia punya bahasa, kita baca sama-sama. Kita cuma terpesona. Ya, Tuhan kasih berkat. Ayo, iPhone, smartphone silakan. Suami saya, kamu ledek-ledek punya saya, Oppo. Tiba-tiba hari Sabtu 2 minggu lalu ada seorang anak Tuhan. Pak, boleh datang di rumah saya? Oh boleh. Saya mau kasih memberkati handphone baru buat Bapak. Suami saya bilang begini, lewat loh. Saya bilang enggak, saya sudah enggak. Kadang-kadang WA sampai banyak. Tolong bacain aja deh. Karena saya lebih sibuk. Saya lebih suka belajar firman daripada yang itu. Cukup ya, yang penting lihat grup, kita ada begini, iya sudah. Supaya mereka bilang, supaya kalau kamu sakit ketahuan atau tiba-tiba sudah mati, nggak ada yang tahu. Karena medsos itu ada satu keuntungan, tapi bukan itu yang pesona. Galatia, Andro? Galatia 3, iya. Baca terus nanti saya bilang berhenti ya. Tolong minta tolong berdiri, ya. Makasih. Siapakah yang telah mempesona kamu?
Terus. Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Terus. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang akhirnya di dalam daging? Sudah lihat. Terus ayat 4. Ya, sia-sialah semua yang telah. Terus. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Sampai situ. Terima kasih. Sudah lihat. Siapa yang mempesona? Nyata-nyata Yesus sudah terlukis. Apakah nanti Jumat Agung baru kita berkata, Yesus terima kasih, kamu sangat mempesona, ku kagum hormat akan engkau. Setelah itu lewat lagi, tahun depan lagi. Segala apa yang kita kerjakan itu sia-sia adanya. Apakah kita sebodoh itu? Apakah itu lebih berharga dari semuanya? Itulah sebabnya kita perlu bertumbuh dalam firman. Oke, kita akan masuk ke sini. Saya bawa kita kepada pertama apa? 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan mengakhirinya di sini ya. Di Petrus. Kalau saudara baca Petrus tentang hal-hal yang kehidupan kita. Tentang uang, tentang apa? Makan. Saudara, tentang kehidupan praktis, tentang nabi-nabi palsu yang kita tahu akan muncul. Tapi kita akan lihat di sini. Saya baca ya buat saudara ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Yang tadi kan firman adalah dasar dan hukumnya kekal selama-lamanya. Orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa pegangan kita sekarang? Account yang banyak? Mobil mewah? Rumah mewah? Warisan yang luar biasa? Firman Allah berkata, ada orang akan menyeret kita. Ada orang yang akan membawa kita kepada kesesatan. Firman Allah berkata, buat apa kita memiliki dunia ini tapi jiwa kita binasa. Sekarang kita pilih, mana yang kita mau pilih. Haleluya. Baca terus bagian 18. Tetapi sama-sama 2-3. Mulai dari kata tetapi saudara ulang 2-3. Haleluya, karena amin. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus bertumbuh. Haleluya. Kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja di dalam apa yang engkau perbuat, menunjang kehidupan sehari-hari, kesetiaanmu di tempat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak biarkan pelayan aja suruh WL. Ya tante WL, mau 2 atau 3 orang berhimpun karena nama Tuhan, Tuhan ada. Yang saya tahu, yang saya percaya, saya penyembahan, saya menyanyi cuma nyanyi, saya masuk dalam penyembahan ya tadi kan. Dan rasa hadirat Allah ada di tempat ini. Apakah sudah tertutup? Sudah ada tembok yang menutupinya? Ya. Beri semua itu, kembalikan semua itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau supaya Tuhan bekerja dalam hidup. Tuhan mau lakukan itu dalam hidup. Dan apabila kita mau itu, kita undur ya, saya enggak mau panjang. 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 3. Apa yang engkau akan alami,
apabila engkau bertumbuh di dalam Tuhan, apalagi dalam situasi di masa yang sukar ini, saudara. Saya berkata kepada Ibu Gembala, ngobrol, justru di masa sukar, di masa COVID, Tuhan bisa mempercayakan kami membangun panti asuhan. Baru itu cicil, saudara. Cicil. Sudah tanggal jatuh tempo, bingung. Tetapi Tuhan tidak pernah permalukan. Karena ini proyeknya Tuhan, bukan proyek saya. Ini bukan proyek manusia. Ini bukan pelayanan, sini bukan Tante Hilda punya. Tapi pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang punya. Atau Enro punya? Tuhan yang punya kan? Tuhan punya. Nah, dia juga dia bisa manggil, saya di rumah aja ya. Atau saya buka lah, paling hari Minggu juga banyak pasien. Apalagi banyak yang libur kan hari Minggu kan. Utamakan Tuhan dalam segala perkara. Ya, saya baca ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kita akan hidup benar, kita akan hidup takut akan Tuhan. Dalam terjemahan itu kita saleh di pemandangan mata Tuhan, saudara. Oke? Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan ini Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara, apa? Kalau kita masuk dalam pengenalan akan firman Allah, mengenal akan kebenaran firman Allah, ada janji-janji yang besar dan berharga yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Yang melebihi apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dulu, maka janji-janji yang berharga dan hebat, besar, itu engkau akan alami. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman jemaat apa ini? Permata mahkota akan menikmati mahkota yang besar. Karena apa? Imannya bersepakat. Jadi bukan cuma worship leader dan gembala yang terima mahkota. Semua yang ada di tempat ini ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Iya. Raih itu dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima maksud saya ya. Justru karena itu. Nah, ini. Kita periksa. Sementara saya baca, saudara koreksi. Punyakah itu ada dalam hidupmu? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ada iman, di sini orang beriman. Sini orang beriman. Iman kepada siapa? Iya, iman kepada Tuhan Yesus. Bisa dipertanggungjawabkan? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ada iman, lanjut dengan apa? Dari kebajikan itu apa yang engkau akan kerjakan? Saya bangga dengan Bapak. Dia ambil amplop dan dia bagi. Duduk aja enak ya enggak? Capek-capek. Tapi dia melakukan kebajikan, melayani Tuhan dengan keberadaan yang ada. Diperhitungkan oleh Tuhan apa yang dia lakukan. Nggak usah pesimis, Pak. Haleluya. Tuhan lakukan yang terbaik, yang sangat berharga dan menikmati janji-janji Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan bukan ilmu pasti yang luar biasa. Bukan IT yang hebat. Tapi pengetahuan mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Yang di sana engkau raih kemenangan. Itulah sebabnya Paulus berkata, buat apa saya melayani? Saya ambil pinjam bahasa Paulus. Buat apa saya khotbah kalau Yesus mati? Ya enggak? Tapi karena Yesus hidup,
Dan kau harus belajar itu. Di balik kuasa kebangkitan ada tugas mulia yang Tuhan embankan dalam kehidupan gereja Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil. Wanita-wanita yang datang di kubur. Dia gak ada di sini. Takut dan gentar. Takut dan sukacita. Aduh, saya takut. Saya sampai saya mau melakukan lagi hal-hal yang tidak memuliakan. Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah tebus saya. Tuhan sudah bayar dengan darahnya yang mahal. Pergi dan ceritakan. Ceritakan hal-hal apa yang sedang kau alami. Sukacita oleh Roh Kudus yang kau alami lewat kuasa kebangkitan. Itu pengetahuan akan kuasa kebangkitan yang di dalamnya engkau dan saya telah ditebus. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Itu ketekunan setia saja. Ya kalau toh belum, Tuhan masih menunggu kesetiaanmu sampai sejauh mana. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8 dan 9 baca sama. Sama 2, 3. Pelan-pelan ya saudara, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tunggu pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. 2, 3. Sembilan. Amin. Kita akan apa katanya? Giat dan berhasil. Ya, giat dan berhasil. Setiap buka usaha, campur tangan Tuhan ada di sana dan engkau akan berhasil. Amin. Setiap apa yang engkau rencanakan dan itu diserahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Seorang janda untuk membawa anaknya berhasil mencapai hukum lau, cuma jual gado-gado. Tapi dia berhasil dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia mengenal akan firman Allah. Dia mengenal akan kebenaran firman Allah. Biar engkau pintar, dan kau hebat, punya modal, itu tidak akan pernah terjadi selain kita hanya berserah kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Kita masih masuk di dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Dialah Parakletos itu. Dia penolong, memberitahukan, memberikan kita pengertian, saudaraku. Penghibur dalam kehidupan saya dan saudara ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Minta ampun, kita minta ampun kepada Tuhan. Siapa yang mempesona kita? Gadget yang baru, smartphone yang baru, ya. Biar teman-teman lihat saya dapat smartphone baru. Apakah itu yang membuat kita terpesona? Yesus kebenaran yang menyelamatkan kita, yang bisa membuat kita terpesona. Karena ketebusan darah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Yesus kau kebenaran, pemusik mari. Lakukan pujian ini sebelum saya serahkan kepada gembala. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Tuhan tolong kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, memberikanku
hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, Tuhan ada bersama kita. Tuhan berkati saudara jemaat di tempat ini. Tuhan tahu kesetiaan-Mu kepada Dia. Tuhan tahu kerinduan-Mu kepada Dia. Jangan pupuskan, jangan buat hati Tuhan sedih saudara. Hatiku tetap menyembah-Mu. Saudara, sebelum kita akan berdoa, Yesus Kau kebenaran yang menyelamat. Amin. Terima kasih Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Dan pengharapan, ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Kalau ku hidup, haleluya Tuhan, haleluya. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, glory, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa kalau ku hidup, haleluya. Oh Tuhan, lihat tangan-tangan terangkat kepada Engkau Bapa. Bawa mereka untuk bertumbuh di dalam Engkau, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa glory menjauhkanku dari kasih. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan.
Terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Oh, biar Roh Kudus-Mu bekerja pada saat siang hari ini. Tuhan, menjamah setiap kami yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Firman Allah, firman yang hidup. Firman Allah, firman yang berkuasa. Kami percaya hamba-Mu sudah berhenti menaburkan firman-Mu. Tetapi Roh Allah untuk selama-lamanya menyertai setiap kami pada saat siang hari ini. Semua jemaat Tuhan yang ada diberkati dengan firman, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi penolong di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu tetap untuk selama-lamanya menyertai semua sidang jemaat Tuhan yang ada. Semangat kebangkitan Tuhan, membangkitkan semua semangat kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan berkati dengan kesehatan, telah menyampaikan isi hati-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan pakai dengan luar biasa. Juga jemaat Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala dan semua jemaat Tuhan yang ada, Tuhan akan berkati. Berkat kesehatan, berkat jasmani rohani, Tuhan limpahkan di tempat ini karena Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kami merasakan keberkatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu hati. Haleluya. Kami berkumpul. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan, tinggikan Tuhan melalui puji-pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Haleluya.